wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga kita masih sehat walafiat seperti yang kita rasakan sekarang ini. Tak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke panggung alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang. Dan saya hormati Bapak dosen pembimbing Bapak Afrizal, dan yang saya hormati juga dosen pembimbing Ibu Zahratul Idami. Baik, demi mempersingkatkan waktu, saya ingin menjelaskan tentang etika pemerintahan dalam klasifikasi jabatan di pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang etika pemerintahan. Jadi di sini etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika pemerintahan ini mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja untuk pemerintahan. Jadi etika pemerintahan ini harus berperilaku yang baik. Jadi ini saya akan mengkaitkan dengan klasifikasi jabatan pada pemerintahan. Karena klasifikasi jabatan sekarang di pemerintahan kayaknya etika ini merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik. Tapi di pemerintahan sekarang pada klasifikasi jabatan banyak sekali terdapat kecurangan atau keanehan. Contohnya saja ini tidak sesuai kemampuan, tidak sesuai skill. Misalnya ini pada pemerintahan sekarang, misalnya ini tentang bupati. Jadi bupati ini menang, jadi dia tidak menempatkan seseorang dengan kemampuannya, tapi menempatkan seseorang karena saudaranya atau kerabatnya atau yang memilihnya. Karena kalau zaman sekarang tidak ada lagi sesuai kemampuan dan sesuai skill, karena sudah banyak saudaranya atau kerabatnya. Jadi kacau pemerintahan. Padahal etika ini harus berperilaku yang baik. Jadi pemerintahan ini harus berperilaku yang baik dan harus menempatkan sesuai kemampuan orang, karena nanti jangan kacau di pemerintahan. Makanya pemerintahan Indonesia sekarang banyak kali kacau karena bukan sesuai kemampuannya ditaruh orang, tapi sesuai dengan kedekatannya dengan orang itu, atau ada orang dalam dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit klasifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan merupakan suatu penggolongan di dalam dunia pekerjaan, yaitu sesuai dengan skill atau kemampuan dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Jadi penggolongan jabatan ini berguna agar tujuan dari suatu organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penempatan tenaga kerja ini merupakan suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan jalan menempatkan pegawai yang tepat atau jabatan yang paling sesuai. Penempatan pegawai ini bertujuan untuk menempatkan manusia yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Indonesia sekarang banyak sekali terdapat keanehan di pemerintahan. Contohnya tadi yang saya ungkapkan sebelumnya tentang tentang menempatkan jabatan seseorang tidak sesuai dengan skill dan kemampuannya. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai.
manusia sebagai tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting bagi organisasi. Maka pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan akan kemampuan sumber manusia sebagai pegawai dengan tuntutan organisasi. Jadi penempatan pegawai ini yang tidak sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimiliki dengan jabatan yang diembannya masih menjadi permasalahan sampai saat ini. Pasalnya banyak kasus yang terjadi, yaitu penempatan pegawai khususnya pegawai negeri sipil atau PNS yang ditempatkan di luar keahliannya, padahal posisi yang dimaksud harusnya ditempati oleh PNS yang sudah memiliki kemampuan khusus dan sudah mengikuti pelatihan, tetapi jarang sekali hal tersebut dilakukan di pemerintahan sekarang disebabkan oleh kebijakan dan kepemimpinan itu sendiri. Sebagai contoh, pegawai fungsional tertentu ditempatkan di bagian administrasi. Sebenarnya kondisi tersebut akan merugikan instansi maupun atau pribadi pegawai itu sendiri. Pada akhirnya salah penempatan banyak pegawai yang sebenarnya dapat bekerja tinggi tetapi kurang efektif dan kacau karena tidak sesuai kemampuan dia. Jadi saya harap ke depannya pemerintah Indonesia misalnya dia menang bupati atau selainnya, sebaiknya beliau menempatkan jabatan seseorang sesuai dengan kemampuannya, jangan sesuai dengan karena misalnya dia dekat sama beliau atau orang dalam atau saudaranya, jangan begitu karena akan kacau pemerintahan kalau terus menerus seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cuma ini saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.